Rise and shine. Rise and shine. Workout videos. Hey everyone, today's workout is only 30 minutes. Halo semuanya, udah olahraga belum hari ini? Olahraga itu punya manfaat penting loh, apalagi manfaat untuk yang kita akan bahas nanti. Mau tahu apa yang kita bahas? Simak video ini sampai habis ya. Halo semuanya, saya Hasya dari kelompok 4. Dan saya Dea dari kelompok 4. Sekarang kita mau ngapain sih, Dei? Hari ini kita mau wawancara orang gitu, Sya. Oh gitu, emang wawancaranya tentang apa? Kita mau menanyakan tentang pendapat mengenai orang yang mengonsumsi narkoba. Oh ya udah, langsung aja lah, gas. Yuk ikutin ya guys. Halo semuanya, sekarang kita udah sama Kak Farida. Oke, jadi kita mau ngajuin beberapa pertanyaan ke Kak Farida ini. Sebelumnya kakak tahu kan narkoba itu apa? Ya tahu. Menurut kakak ini pendapat tentang narkoba tuh kayak gimana sih? Narkoba itu setahu aku sih obat terlarang ya. Dan kalau udah terlalu sering pakai bisa menyebabkan kecanduan gitu. Oke, ya berarti banyak banget dampak negatifnya pasti kan? Oh iya banyak. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Menurut kakak tuh orang yang mengonsumsi narkoba tuh kayak gimana sih? Ya biasanya sih kalau udah mengkonsumsi narkoba gitu, biasanya dia bisa jadi depresi, terus sering halusinasi juga gitu. Jadi kayak orang halu gitu. Ya, tingkah lakunya kayak nggak jelas gitu ya? Iya, iya betul. Oke, jadi sekarang kita ada satu orang lagi nih. Dengan Kak siapa? Salsa. Oke, Kak Salsa ini tahu narkoba kan sebelumnya? Tahu. Menurut kakak tuh orang-orang tuh kenapa sih mengonsumsi narkoba? Yang pastinya mungkin awal-awal coba-coba ya, itu mungkin penasaran atau kebawa-bawa teman. Tapi yang namanya narkoba, obat yang terlarang itu ya pastinya kalau dia sekali dua kali mengonsumsi, dia akan keterusan dan berakhir kecanduan. Iya, dan itu udah banyak ya orang di sekitar kita pun pasti udah cukup banyak yang pernah menggunakan narkoba. Kalau boleh tahu kakaknya pernah punya pengalaman berteman dengan orang yang mengonsumsi narkoba nggak? Atau pernah bener-bener lagi beraksi gitu dengan orang yang kecanduan narkoba tanpa sepengetahuan kakak? Itu tuh dia kayak gimana sih tingkah lakunya Kak kalau boleh tahu? Untuk teman dekat pastinya tidak ya, karena saya mencoba untuk menghindari. Cuma saya pernah berkomunikasi dengan orang yang ternyata mengonsumsinya. Itu orangnya aktif sih, lumayan aktif dan percaya diri aja. Tapi dia kayak ada kadang suka kayak menyendiri gitu nggak Kak? Yang saya lihat sih tidak, tapi emang pada dasarnya orangnya tuh orang pendiam. Jadi mungkin dia mengonsumsi itu untuk menaikkan rasa kepercaya dirinya. Oh, jadi kalau misalkan orang pendiam itu lebih cenderung jadi percaya diri. Tapi kalau misalkan orang yang tadinya percaya diri mungkin
lebih ke jadi kayak merenung sendiri, terus lebih ke pendiam gitu sih. Gitu ya Kak? Ya. Ya, sebelum memulai wawancara, apakah Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, nama saya Jona Damanik. Oke, Bapak Jona, apa yang Bapak ketahui tentang narkoba, Pak? Narkoba itu unsur atau zat yang memiliki kandungan tertentu yang membuat penggunanya jika tidak digunakan secara benar itu bisa menjadi ketergantungan terhadap unsur dan zat tersebut. Jadi bisa unsur kimia, bisa juga dari tumbuh-tumbuhan dan lain-lain. Oh, baik. Berarti narkoba ini kan dapat bisa dikonsumsi ya, Pak? Nah, menurut Bapak itu pendapat Bapak tentang orang yang mengonsumsi narkoba bagaimana, Pak? Dalam dunia kedokteran kan narkotika itu dibutuhkan misalnya untuk membius orang yang dioperasi dan seterusnya. Bahkan penyakit-penyakit tertentu pun dokter medis itu memberikan narkotika sebagai obat. Nah, tetapi ketika itu disalahgunakan menjadi ketergantungan dan bahkan karena disalahgunakan dengan cara tidak benar jadi malah merusak tubuh. Tadi kan Bapak sempat bicara ketergantungan. Nah, menurut Bapak kenapa mereka menggunakan narkoba sampai ketergantungan seperti itu? Ya, banyak hal yang menyebabkan ketergantungan tersebut. Tetapi kan ada terminologi penyalahgunaan narkotika, obat-obatan. Jadi ada penyalahgunaan gitu ya. Artinya disalahgunakan, digunakan dengan tidak benar. Ya. Nah, kenapa jadi aditif atau jadi tergantungan? Karena di awal tadi saya sudah katakan bahwa baik itu tumbuhan, baik itu obat-obatan yang kategori narkoba tadi memiliki unsur yang membuat ketergantungan bagi penggunanya atau penggunanya gitu. Terus Bapak ada mungkin kenalan atau teman gitu yang punya pengalaman dengan narkoba atau seperti itu? Mungkin bisa ada. Teman saya dulu ada yang pengguna aktif narkoba. Mungkin bisa diceritakan lebih detailnya. Mungkin gimana dia bisa masuk ke narkoba dan sampai apakah dia udah rehabilitasi gitu? Oh ya, pada saat itu kecenderungan penyalahgunaan narkoba itu kan sebagian besar karena pergaulan ya. Kalau banyak orang bilang gara-gara stres, gara-gara depresi dan seterusnya, saya pikir penyalahgunaan narkoba itu banyak karena pengaruh lingkungan. Bagaimana seseorang terpengaruh karena berteman dan seterusnya. Nah, teman saya tadi yang saya ceritakan di awal karena pengaruh teman yang lain. Nah, cukup lama dia ketergantungan dengan narkoba sampai pada akhirnya dia memasuki fase rehabilitasi lah ya, rehabilitasi medis, dan akhirnya dia bisa terlepas dari ketergantungan itu. Di samping rehabilitasi medis tentu support dari teman-teman yang tidak menjauhi dia, kemudian selalu memberikan semangat, itu jadi penting ketika kita bertemu dengan teman yang penyalahgunaan narkoba tadi. Oke, terima kasih Pak atas ceritanya. Dari penyalahgunaan narkoba tersebut, mungkin ada masukan dari Bapak untuk mencegah penyebaran narkoba bagaimana Pak? Yang pasti pertama itu kan kembali ke diri kita. Ya. Kalau berbicara aku pakai itu, menyalahgunakan itu gara-gara aku stres, depresi, atau banyak masalah dan seterusnya, itu saya pikir bukan alasan. Karena setiap masalah pasti ada solusi ketika kita bisa mengkomunikasikan dengan orang yang tepat, konseling dan seterusnya.
Jadi ketika ketemu masalah, teman yang tepat, teman yang baik, orang tua, atau siapapun yang kita anggap bisa menjadi pendengar yang baik, bahkan memberikan solusi, itu adalah cara untuk terlepas dari narkoba ketika berbicara alasannya stres, depresi, dan seterusnya. Yang kedua, ketika berbicara bagaimana kita bergaul, berteman, tentu kita harus jeli, harus betul-betul memilih teman atau lingkungan yang memang tidak dalam kondisi seperti itu. Kalaupun dalam kondisi seperti itu, kita harus menentukan sikap gitu, bahwa kita tidak mau dan seterusnya. Nah, ketika berbicara lingkungan ini atau memilih teman, tentu kita juga tidak mau dikatakan sombong dan seterusnya karena tidak mau berteman, tetapi keselamatan kita menjadi satu-satunya pertimbangan untuk tidak terjerumus ke penyalahgunaan narkoba. Jadi saran saya ketika berbicara memilih teman atau lingkungan, pintar-pintarlah gitu, karena jangan sampai kita terjebak dalam kondisi yang seperti itu. Terus yang ketiga, yang terakhir, tentu kita memiliki agama, memiliki keyakinan pribadi individu masing-masing. Ya, kembali semua kepada ajaran agama dan seterusnya. Tentu kita dengan semakin sering menggali ajaran agama, kemudian etika dan budaya, tentu itu akan mempertebal keyakinan kita, juga membuat kita tidak gampang untuk terjerumus, baik itu melalui lingkungan maupun hal lain. Untuk terakhir mungkin bisa ada kata-kata terakhir Pak untuk menutup wawancara ini Pak. Kata-kata terakhir, jangan sia-siakan hidup kita dengan menyalahgunakan narkoba. Oke guys, setelah menonton vlog tadi, pasti wawasan kita tentang narkoba bertambah. Atau mungkin ada beberapa dari kalian yang masih belum mengerti tentang apa itu narkoba. Jadi di sini saya akan menjelaskan ulang tentang apa itu narkoba dan bahaya dari narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat-obat terlarang. Narkoba merupakan suatu zat aktif yang bila disalahgunakan dapat menyebabkan gangguan pada syaraf kerja manusia. Ini tentu akan membuat gangguan mental serta berpikir dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya seperti halusinasi dan depresi. Dan jangan pernah kalian mencoba sekali-kali narkoba karena zat ini bersifat candu. Ingat guys, katakan tidak pada narkoba dan jadilah anak bangsa yang sehat secara jiwa dan raganya.